Nah, sebentar saya mau ini sedikit Bang Karni. Soal ketua seumur hidup, saya kira kalau ada paham organisasi, kalimat itu nggak keluar. Tapi karena Anda biasa di gerombolan ya kata-kata itu keluar. Ya, nggak terbiasa membangun organisasi gitu loh. Jadi petugas sebentar dong, tadi harus Anda udah ngomong. begini. Tadi Anda udah ngomong kan, gantian lah. Tahu karena terlalu lama sama Jokowi jadi gitu. Untung gua udah kabur gitu loh. Jadi enggak, kan ada mekanisme demokratis dalam memilih dan tidak ada dibatasi karena stigma ketua seumur hidup itu kan seolah-olah tidak ada demokrasi. Ya, itu bisa dilihat dengan baik dalam aturan organisasi. Jadi harusnya kan Sylvester nggak usah keluar kayak begitu karena partai ini saya kira dibanding partai lain ya, kita cukup demokratis. Kapan-kapan Anda boleh main ke PDI Perjuangan, lihat sertifikat ISO untuk manajemen mutu di partai yang cuma kita salah satu-satunya di Asia. Ya. Jadi tolonglah jangan menyesalkan pemilih pendengar. Soal campur tangan Pak Jokowi, rakyat tahu, udah deh, capek. Tidak semua yang kita tahu harus diomongin di sini, ntar malu kita semua. Ya, tapi kalau nggak ada di hati kita sedikit pun untuk mengakui kita ini nggak di jalan yang benar, I don't know what to say, gitu aja. Bro, campur tangan Pak Jokowi silahkan diomongin aja bro. Nggak ada masalah, supaya rakyat tahu, supaya kita semua paham. Saya dari tadi nggak ada nyebutkan campur tangan Pak Jokowi loh, Anda yang mengulang-ulang. Ada nggak saya tadi nyebut campur tangan Pak Jokowi? Nggak ada, dia ini merasa bersalah bahwa nggak ada Pak Jokowi campur tangan. Apapun yang Anda bilang pasti kebalikannya itu udah rumus di rakyat hari ini. Ya, kalau Pak Jokowi bilang tidak ada campur tangan, ya artinya campur tangan itu bahasa media sosial loh. Silakan dicek gampang, saya tinggal screenshot banyak banget tuh. Ya, jadi ginilah, kita sudah tahu dulu ketua-ketua partai ini sebelum pemilu itu sudah pernah dipanggil, sudah pernah dibicarakan di publik segala macam. Tapi kan kita nggak mungkin bicarakan semua yang behind the door, all this dirty politics di tempat-tempat seperti ini. Tapi jangan dipancing-pancing juga kita gitu loh. Karena ada saatnya juga kita meledak gitu. Iya kan? Situ punya, kita juga punya gitu. Menyala jadi, bosku. Iya, iya. Memang waktunya menyala. Kalau nggak menyala gosong kita ini. Ngeri Pak. Tiap hari di rumah depan rumahmu bisa itu datang polisi atau KPK atau apalah jaksa gitu loh. Sekarang aja masih senang bos. Ganti nanti pemimpin belum tentu kayak gitu. Jadi hati-hatilah. Ya dengan peradaban kayak gini nih bahaya Pak Sylvester. Ya mungkin karena kita masih, saya kalau nggak dilindungi hak kekebalan imunitas DPR juga saya nggak berani bicara, ngumpet aja di rumah nih. Ya, tapi kekuasaan ada batasnya, kekuasaan ada ujungnya. Di atas langit masih ada langit, dan kekuasaan tanpa moral dan etika nunggu waktunya datang karma gitu aja. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, saya sebagai putra Melayu, ya. Dan sebagai kelahiran Kota Medan, dan Pak Sunarko ini kebetulan kelahiran Kota Medan, saya tidak menerima atas pernyataan Matunina yang telah memberikan pernyataan penyerangan secara verbal, penyerangan fisik secara verbal, yang mengatakan saya nggak takut kepada kalian-kalian semua para purnawirawan. Kalian itu hanya 300 orang kurang lebih. Seperti jumlahnya sejumlah 1 TPS. Kemudian ini Pak Sunarko ini akan dicukur kumisnya. Itu menurut saya itu adalah pernyataan yang sebenarnya bukan menunjukkan seorang yang intelektual. Apalagi dia. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video teman-teman, yang dimana Sylvester ini adalah anak buah atau pendukung dari Pak Jokowi. Ya, tentu dalam hal ini ada banyak sekali ya edukasi mengenai Sylvester ini teman-teman, yang dimana paling heboh di dunia maya sekarang ini, atau lagi trendingnya teman-teman. Ya, kita sudah melihat ya video yang dimana kita melihat Sylvester ini bagaimana emosinya dan juga gaya bicaranya dalam membela Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi teman-teman. Ya, apakah kita lihat si Sylvester ini adalah
memiliki sifat arogannya, ya tentu ada teman-teman, karena kita lihat juga banyak netizen yang menghujat dia, dan bahkan ada kata-kata yang kurang enak yang dilontarkan kepada Fister ini teman-teman. Ya tentu dalam hal ini menurut saya ya bagaimana masyarakat Indonesia ya dalam menilai si Fister ini ya tentu dia pernah menyampaikan di acara TV bahwa bagaimanapun ya dia selalu membela Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi. Ya teman-teman, dalam hal ini mari kita membacakan ya komentar masyarakat Indonesia mengenai pernyataan dari si Fister ini teman-teman. Ya ada di sini si Fister sebagai komisaris yang digaji oleh uang rakyat, tapi gaji kerjanya hanya membela keluarga Jokowi saja. Gajimu haram, tunggu aja karmanya, bertobatlah sebelum terlambat. Ya teman-teman, si Fister ini adalah kelihatan dia itu ya membela yang salah teman-teman, dan masyarakat juga menilai mana yang lebih besar dan mana yang lebih benar di mata manusia dan mana yang salah teman-teman. Tentu dalam hal ini ya kita bacakan lagi komentar-komentar masyarakat Indonesia. Perkataan si Fister sudah melukai para jenderal purnawirawan TNI, pasti sudah diincar oleh para prajurit TNI. Ya teman-teman, si Fister ini ya, saya selaku rakyat Indonesia, saya setuju pernyataan Bapak Perwira ya TNI. Dikatakan lagi di sini ya ada salah satu orang yang membela Jokowi di acara debat TV ya di sini. Ya dikatakan begini, dengan sombongnya mengatakan bahwa dia pengacara dan pengusaha tidak mengharapkan jabatan di pemerintah. Faktanya sekarang menjabat sebagai komisaris yang digaji dari rakyat. Ya sangat memalukan, padahal tidak punya kompetensi. Ya dia terima jabatan tersebut demi gaji yang besar, tidak berkah uang gaji yang diterima dari uang rakyat. Ya teman-teman, dalam hal ini ya si Fister ini adalah ya banyak sekali hal-hal yang kurang menyenangkan dengan perilakunya teman-teman, atau dari perdebatan-perdebatannya teman-teman. Ya dikatakan lagi di sini ya, para ternak Mulyono segera sadar dengan kondisi Indonesia saat ini. Ya dikatakan di sini, manusia ini memang sudah keterlaluan menjam fisik lagi. Waduh, ya dikatakan begitu ya teman-teman. Dalam hal ini ya mari kita sama-sama memberikan tanggapan dan komentar